كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Baik, adik-adik mahasantri, sambil menunggu teman-teman yang lain yang sedang bergabung di live streaming, Ustadz ingatkan lagi untuk silahkan bisa mengambil Al-Quran atau kitab tajwid, karena malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di taklim Al-Quran, seperti itu. Jadi tunggu sebentar sambil teman-teman yang lain bisa bergabung ke live streaming. Masih ada beberapa yang belum ya, kita tunggu dulu. Oke, sepertinya sudah banyak yang masuk. Bisa kita mulai untuk taklim Al-Qur'annya? Bisa ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi walaupun dengan live streaming secara virtual dalam keadaan yang insya Allah sehat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasantri yang masih setia dan masih semangat untuk mengikuti taklim Al-Quran kita dimanapun kita berada, dengan kondisi yang seperti apapun, kayak gitu. Dan adik-adik mahasantri, kemarin kita sudah mempelajari bab yaitu nun, sukun, dan tanwin, gitu. Kemarin juga Ustadz sudah mencoba untuk memberikan soal kepada adik-adik, dan setelah Ustadz lihat ini mungkin saya juga belum terlalu paham apa penjelasan Ustadz kurang maksimal atau kurang jelas, atau adik-adik ada yang belum dipahami, atau mungkin terlalu terburu-buru mengerjakan soal, sehingga banyak sekali di antara adik-adik yang kemarin menjawab soal itu masih kurang tepat, jadi banyak yang salah kayak gitu. Nah, untuk sekarang kita review sedikit ya materi yang minggu kemarin, seperti itu, tentang bab nun, sukun, dan tanwin. Baik adik-adik, jadi untuk bab nun, sukun, dan tanwin itu kemarin ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa hukum? Ada berapa? Iya, ada 4, 5 kalau mau dibagi lagi, tapi kemarin ada 4. Apa coba? Ada yang masih ingat gak? Sebutin. Apa? Iya, dilengkapin dong, namanya dilengkapin biar sambil mengingat-ingat lagi.
idhar halki, kemudian iklab, kemudian ikhfa hakiki, kemudian idgham. Idghamnya jadi dua, apa? Idgham biguna dan idgham bila guna. Nah, ingat. Jadi kita sudah belajar minggu kemarin itu tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ada idhar halki, ada iklab, ada ikhfa hakiki, dan ada idgham biguna dan idgham bila guna. Masih ingat kan hurufnya apa aja? Masih ingat? Harus ingat. Yuk, sekarang sedikit kita memorize tentang pertemuan kemarin. Idhar halki, hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ini dia hurufnya. Nah, ini nggak boleh lupa, ini harus diingat-ingat. Jadi apa sih idhar halki? Idhar itu artinya jelas, halki itu artinya adalah tenggorokan. Artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari huruf 6 ini, maka dia disebut sebagai bacaan idhar halki. Gimana cara bacanya? Terang dan jelas. Satu, ketukan, tidak boleh dengung, juga tidak boleh samar, harus benar-benar jelas. Nah, itu idhar halki. Kemarin masih ada beberapa yang belum tepat menjawabnya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan di live chat ya. Itu kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan tanya di situ, atau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp kita. Ustadz harap walaupun pertemuannya singkat sekali, hanya beberapa menit saja, tapi untuk ilmu tajwid ini bisa kita terapkan gitu ya. Harapannya Ustadz nanti kalau sudah kita diskusi tentang ilmu tajwid ini bisa langsung diaplikasikan ya. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, coba nanti sambil dilihat kira-kira bacaan idhar halki itu yang seperti apa sih, yang dimana ini kalau di Al-Quran gitu ya. Jadi sama halnya dengan iklab yang hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Nah, kemudian huruf yang agak banyak banget itu adalah ikhfa hakiki, hurufnya ada sifda sanakam jadak sangsun. Nah, itu dia, luar biasa nih. Apa perlu dihafalkan Ustadz? Sesungguhnya dihafalkan boleh sih, tapi tidak usah dihafalkan pun kalau kita sudah hafal bacaan yang lain seperti hurufnya idhar itu apa aja, kemudian iklab itu apa, idgham itu apa, otomatis ikhfa pun kita nggak usah menghafalkan hurufnya, kita sudah hafal. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Idgham ada biguna sama bila guna. Idgham itu artinya adalah memasukkan. Bi itu dengan, guna itu dengung. Artinya hurufnya dimasukkan, mengganti huruf nun itu dimasukkan ke huruf setelahnya dengan dengung gitu. Kalau bila guna itu dimasukkan tapi gak dengung, hurufnya cuma ada lam dan ro. Kalau biguna itu hurufnya ada ya, nun, mim, waw, ada 4 kayak gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ustadz kira bisa ya. Contoh-contohnya yang kemarin Ustadz bisa tampilkan. Nah, ini contoh-contoh dari bacaan-bacaan idhar, kemudian bacaan ikhfa, contohnya ada bacaan iklab, kemudian bacaan idgham biguna dan idgham bila guna. Ini contohnya. Jadi jangan sampai lupa lagi adik-adik. Ini cuma sebagian. Nanti kalau ada yang dibingungkan, silahkan langsung bisa ditanyakan. Kita diskusi kayak gitu ya. Cara bacanya gimana ya kemarin itu? Kalau idhar, dimanapun idhar itu dia harus jelas. Artinya tidak boleh dengung, juga tidak boleh samar, juga tidak boleh dimasukkan, jelas. Nunnya, tanwinnya itu jelas kayak gitu. Paham ya? Terus kenapa harus kita lengkapi? Ada idhar halki, ada ikhfa hakiki. Kenapa? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena pada malam hari ini kita akan membahas bab baru, mim mati atau mim sukun. Nah, kira-kira di bab mim sukun atau mim mati ini ada berapa macam bacaan? Ada yang tahu? Kalau tahu silakan tulis di live chat. Ada berapa? Mim mati? Iya, ada 3, betul sekali. Nah, itu kenapa kemarin Ustadz kekeh pengen kalian menghafalkan nama lengkapnya. Jangan cuma idhar saja, jangan cuma ikhfa saja. Karena apa? Di bab ini kita akan ketemu dengan hal yang sejenis, cuma beda belakangnya gitu. Sama-sama idhar, tapi beda ternyata. Apa coba? Jadi di mim mati atau mim sukun kita akan ketemu 3 bacaan baru. Yang pertama adalah idhar syafawi. Yang pertama ada idhar syafawi. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi.
Dan yang ketiga ada idgham mimi. Idgham mimi. Nah, ada 3 deh. Jadi idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, ini dia. Jadi kita sekarang sudah mulai bulet ya. Bukan bulet, sudah mulai banyak yang harus kita hafalkan. Apa bedanya Ustadz antara bacaan ini dengan yang lain? Nah, itu dia. Kenapa dari awal Ustadz pengen kita bisa menghafalkan nama hukum bacaan itu dengan lengkap. Kalau di nun, sukun, dan tanwin, idharnya namanya adalah idhar halki. Idhar halki. Kalau di mim sukun, nggak ada tanwinnya ya, mim sukun saja, itu namanya adalah idhar syafawi. Idhar syafawi, kayak gitu. Oke, sudah bisa dipahami. Terus gimana konsepnya? Konsepnya itu sama saja sesungguhnya. Kita kembali ke hukum dasarnya. Idhar itu berarti dia artinya jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Idhar. Jadi kalau misalkan di hukum mim mati ada bacaan idhar syafawi, maka dia juga sama dibaca dengan jelas dan terang. Cuma bedanya adalah kalau di nun sukun itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang keenam. Kalau di idhar syafawi itu dia mim sukun, bukan nun ya, mim sukun bertemu dengan huruf, banyak banget hurufnya idhar syafawi. Kenapa? Karena selain huruf di mim, selain huruf yang ada di ikhfa syafawi dan di idgham mimi, gitu. Sampai sini bisa dipahami? Hurufnya ada berapa Ustaz? Kecuali, jadi biasanya kalau di soal itu akan ada apa namanya? Yang memudahkan kita, kecuali huruf yang ada di mim, kecuali huruf yang ada di hukum ikhfa syafawi dan idgham mimi. Itu adalah huruf-huruf dari idhar syafawi. Oke, mungkin bulat ya, belum paham ya. Jadi kita langsung bahas aja di ikhfa syafawi. Oke, sekarang kita menuju ke ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan satu huruf, hurufnya adalah huruf ba. Ikhfa syafawi itu dikatakan ikhfa syafawi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, gitu, dibaca ikhfa syafawi. Kita kembali ke hukum dasarnya. Ikhfa itu artinya adalah samar, cara bacanya juga samar antara dengung dan enggak, itu ikhfa. Bedanya dengan hukum nun sukun dan tanwin adalah kalau ikhfa syafawi ini bacanya dia samar, tapi samarnya seperti huruf mim, gitu. Samarnya ikhfa syafawi itu seperti huruf mim. Contoh misalkan, contoh ada bacaan i'tasim billah, i'tasim billah. Yang mana yang hukum ikhfa syafawi? Yang mana? Iya, benar. Di situ kan ada i'tasim billah, ada mim sukun bertemu dengan ba. Cara bacanya dia samar, tapi samarnya itu hurufnya mim. I'tasim billah. Jadi nggak boleh dibaca biasa i'tasim billah, nggak boleh. Dia harus disamarkan. I'tasim billah, i'tasim billah. Dua ketukan karena dia samar, ikhfa syafawi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Ustadz kasih contoh lagi. Contoh yang kedua adalah bacaan wahum bil akhirah, wahum bil akhirah. Ya, yang mana yang ikhfa syafawi? Yang mana? Iya, mim sukun bertemu dengan ba. Diingat-ingat lagi, ikhfa syafawi hurufnya cuma satu, yaitu ba saja. Jadi ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan ba, maka dia dibaca ikhfa syafawi. Cara bacanya samar-samar ke huruf mim. Jadi kayak tadi nih, wahum bil akhirah, wahum bil akhirah, gitu. Dia harus samar, jangan dibaca biasa, jangan dibaca wahum bil akhirah, wahum bil akhirah. Itu jelas nggak boleh gitu, karena dia sudah hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi harus dibaca
wa hum bil akhirah fahimtum fahimna. Contoh terakhir tarmihim bihijaratin. Yang mana yang ikhfa syafawi? Iya, benar sekali. Jadi di situ ada huruf mim bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin, himbi, tarmihim bi. Nah, itu dia. Mim bertemu dengan huruf ba, dibaca ikhfa syafawi. Mudah sekali bukan? Nah, yang kadang membuat kita sering sekali salah paham atau salah kira adalah seperti halnya ini ya, karena hurufnya juga cuma satu, cuma ba aja. Itu kadang kita mengira kalau hukum ikhfa syafawi itu adalah hukum iklab. Nah, itu ingat, kalau iklab itu adalah nun sukun dan tanwin bertemu ba, nun sukun dan tanwin bertemu ba. Nah, kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu ba, mim sukun bertemu ba, itu aja. Tapi namanya orang kadang sering-sering salah ya. Nah, habis ini silakan dicari di Al-Quran, jangan terlalu banyak langsung di tengah-tengah Al-Quran kayak gini. Mending kita cari dulu yang agak ringan-ringan di juz amma. Di juz amma pun itu sudah banyak sekali hukum-hukum bacaan. Nah, kita cari mana yang ikhfa syafawi dan mana yang iklab. Harus bisa bedakan, karena beda emang bab nun sukun dan tanwin dan juga bab mim mati. Sampai sini bisa difahami adik-adik? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di live chat kayak gitu ya. Oke, kita sudah selesai di bab ikhfa syafawi. Kita bisa lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab idgham mimi. Nah, ini juga Ustadz kemarin sudah jelaskan, idgham itu sesungguhnya ada banyak banget jenisnya. Nah, tergantung dia masuk ke bab apa. Kalau yang kemarin sudah kita pelajari, itu ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Mereka berdua masuk dalam bab nun sukun dan tanwin. Nah, di sini di bab mim sukun atau mim mati, kita akan ketemu lagi dengan satu idgham. Namanya adalah idgham mimi. Ini juga Ustadz belum terlalu paham sih. Maksudnya kenapa kemudian disebut sebagai idgham mimi? Mungkin karena hurufnya cuma satu juga, yaitu huruf mim. Idgham mimi itu adalah jika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia dihukumi bacaan idgham mimi. Idgham mimi. Mimi itu mungkin karena sama-sama huruf mim ya, kemudian dia idgham, makanya disebut sebagai idgham mimi. Mungkin asbabun nuzulnya seperti itu, tapi Ustaz juga belum terlalu paham. Kalau misalkan ditanyakan, Ustaz sesungguhnya ini nama bacaannya apa selain idgham mimi? Gitu, karena pengalaman deh, dari dulu itu kalau di sekolah ya, sekolah formal itu kita akan diajarkan sama guru-guru kita di materi PAI atau materi Al-Quran Hadis tentang bab tajwid. Idgham mimi itu ya idgham mimi gitu aja, ketika mim mati bertemu dengan mim kayak gitu. Nah, ketika Ustadz pernah ikut lomba cerdas cermat, kalau nggak salah cerdas cermat Al-Quran gitu, ada pertanyaan gitu kan, waktu itu IC ceritanya. Jadi soalnya itu IC, Ustadz langsung mengisi kan, itu idgham mimi. Ya udah Ustadz tulis idgham mimi gitu, disalahkan deh sama panitia, padahal betul itu idgham mimi gitu. Karena mungkin beda kitab mungkin, atau beda pandangan gitu, sehingga beliau tidak suka kalau itu disebut sebagai idgham mimi, nggak mau gitu loh. Padahal walaupun benar, tapi beliau nggak mau itu disebut sebagai idgham mimi. Cuma kalau kita lihat di kitab kita ini ya, di Tuhfatul Thulab, jadi namanya kalau di kitab kita itu adalah idgham mislain. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Jadi ini sama kayak di kitab Ustadz yang dulu, namanya adalah idgham mislain. Diingat-ingat, idgham mislain sama artinya, karena sama-sama mim, itu mislain. Oke, gimana Ustadz, kita ini harus menyebutnya sebagai idgham apa dong? Idgham mimi boleh, tapi kalau mau dilihat dari kitabnya namanya adalah idgham mislain. Bahkan kalau di kitab Ustadz dulu waktu kecil pernah ngaji tajwid itu namanya agak sedikit panjang ya, jadi namanya adalah idgham mislain sogir ma'al gunah.
idgham mislain shogir ma'al gunah. Panjang banget Ustaz. Iya. Jadi idgham, ingat konsepnya idgham, prinsipnya itu adalah dimasukkan. Karena hurufnya cuma satu, mim, jadi mim nanti dimasukkan ke dalam mim. Jadi itu idgham. Kemudian shogir, kenapa kok dikatakan shogir? Nah ini nanti agak sedikit panjang bahasnya. Kenapa dikatakan shogir? Ma makna shogir? Apa artinya shogir? Ada yang tahu shogir itu apa? Lawan kata dari apa? Kabir. Iya. Jadi ada shogir, ada kabir. Nah kita harus paham ini, kalau shogir itu artinya kecil, kalau kabir itu artinya besar. Kenapa kok harus gitu? Nanti kita bahas habis ini ya. Jadi namanya adalah idgham mislain shogir ma'al gunah. Artinya idgham yang sama mislain shogir kecil ma'al gunah, dengan gunah, dengan dengung gitu. Kalau di kitab Ustaz dulu, kalau di kitab Tuhfatul Thulabnya kita ini cukup dibaca sebagai idgham mislain atau idgham shogir gitu. Terus kita harus sedikit tahu kenapa harus ada shogir, ada kabir. Di kitab kita ini juga sesungguhnya sudah dituliskan di sini. Kenapa ada shogir, kenapa ada kabir gitu. Shogir itu artinya kan kecil, artinya mim sukun bertemu dengan huruf mim yang ada harokatnya. Sama-sama huruf mim, cuma beda harokatnya, Dek. Kalau mim itu harokatnya dia sukun bertemu dengan mim yang ada harokatnya, itu disebut shogir. Paham ya? Langsung kita ke contoh aja. Jadi contoh untuk idgham shogir atau idgham mislain. Contohnya adalah lahum masalan. Nah, ini kan ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka disebut idgham mislain atau idgham shogir atau idgham mimi. Lahum masalan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Contoh kedua, walakum ma kasabtum. Nah, yang mana ini? Iya, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Walakum ma kasabtum. Gitu. Jadi ma-nya panjang karena dia adalah mad tabi'i, tapi sebelumnya kan ada huruf mim. Jadi kan walakum ma kasabtum, ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Itu dia. Ini disebut sebagai idgham mislain atau idgham shogir atau idgham mimi. Oke. Terus yang kabir gimana Ustaz? Nah, nanti kita akan masuk bab yang selanjutnya. Nanti akan masuk bab namanya bab idgham. Jadi idgham itu ada paling banyak macamnya itu idgham. Ya, salah satu yang paling banyak macamnya itu adalah idgham. Itu nanti ada bab idgham namanya. Kita akan belajar tentang bab idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, dan ada idgham mutamasilain. Ada 3 lagi nih idghamnya kan, pusing nantinya. Jadi itulah nanti kita akan bahas lagi nantinya. Tapi yang paling penting kita paham dulu untuk yang di bab mim sukun. Ada idgham mislain atau idgham shogir atau idgham mimi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada silakan bisa langsung ditulis di live chatnya ya. Oke. Nggak ada? Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan untuk yang terakhir. Nah, di bab terakhir ini kita akan kenal dengan namanya idhar syafawi. Kalau tadi di ikhfa syafawi dan idgham mislain hurufnya cuma satu, ikhfa syafawi cuma hurufnya ba, dan di idgham mislain hurufnya adalah mim saja, maka kecuali huruf mim dan ba, dia adalah huruf-huruf dari idhar syafawi. Nah, kita harus ingat lagi apa tadi konsepnya idhar? Jelas. Iya, dibaca jelas, tidak boleh dengung dan tidak boleh samar. Nah, ini contohnya banyak banget kalau idhar syafawi ya. Contohnya ada di surat yang sering banget kita baca. Na'an amta. Loh, ini malah double. Bayangkan, ada double ya, Mas. Na'an amta.
Nah, an'amta. Nah, ini ada dua kan? Sama-sama idharnya, tapi beda. Ya, ada nun sukun di situ bertemu dengan ain, dia dibaca idhar halki, betul. Nah, selanjutnya an'amta itu ada huruf mim bertemu dengan ta. Mim bertemu dengan ta, maka disebut sebagai idhar syafawi. Paham sampai sini ya perbedaannya ya? Kalau idhar halki itu di nun sukun dan tanwin. Kalau di idhar syafawi itu mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Oke? Contoh kedua, ada bacaan lahum fiha. Lahum fiha. Jelas. Lahum fiha, nggak boleh dibingungkan, nggak boleh lahum fiha, nggak boleh. Apalagi disamarkan lahum, nggak boleh ya. Jadi bacanya harus jelas. Lahum fiha, lahum fiha. Nah itu contoh dari idhar syafawi. Sampai sini paham? Perlu contoh satu lagi. Contoh satu lagi, huruf yang lain. Ada contoh ini, contohnya adalah am hasibtum. Am hasibtum apa? Am hasibtum. Nah, ini kan contoh-contoh yang mudah banget ya. Jadi ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ha, maka dia dihukumi bacaan idhar syafawi. Tuntaslah bab kita kali ini. Jadi kita sudah belajar tentang ikhfa syafawi, tentang idgham mislain, dan tentang idhar syafawi. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung lanjut. Coba jawab di kolom live chat ya, cepet-cepetan ini. Ada berapa hukum mim sukun dalam bacaan surat ini? Surat ya, jadi nanti ada banyak ayat, nanti silakan di pause dulu videonya, kemudian silakan dicari ada berapa, ada apa aja dan ada berapa gitu. Misalkan idhar syafawi ada 2, kemudian ikhfa syafawinya ada 1 misalkan, kayak gitu. Cuma hukum mim sukun aja, bukan hukum yang lain. Kita fokus ke hukum mim sukun aja untuk kali ini ya. Dan soalnya adalah surat ini. Oke, sudah bisa dilihat. Silahkan dicari ada berapa hukum idhar syafawi, ada nggak ikhfa syafawinya, atau ada nggak idgham mislainya. Silahkan di pause dulu videonya, dicermati, dan langsung cepet-cepetan nulis di live chat. Oke, Ustadz tunggu. Yuk, 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 yuk. Oke, sudah bisa menjawab semua? Iya, ada yang benar. Oke, yang mana jawabannya? Iya, itu dia ya. Saya kasih contoh lagi ya, Ustadz kasih contoh lagi. Silakan di pause lagi videonya dan cepet-cepetan menjawab. Kira-kira di sini ada hukum mim sukun apa saja yang ada di bacaan ini? Siap? 1, 2, ini dia bacaannya.
Oke, adik-adik sudah banyak yang bisa menjawab benar dan sudah paham saya kira ya. Jadi itu dia bab kita tentang bab mim sukun atau mim mati, yaitu ada 3. Apa saja? Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mislain. Nah, itu habis ini Ustadz harap bisa diaplikasikan ketika membaca Al-Quran, sambil dilihat Al-Qurannya, sambil diraba-raba ini bacaan apa ya, kayak gitu. Dan juga jangan lupa bab yang kemarin sudah kita pelajari, bab nun sukun dan tanwin. Nah, itu sepertinya kok masih banyak yang belum paham. Jadi silakan dipelajari lagi dan diterapkan. Ingat, ilmu tajwid itu adalah ilmu praktek. Kita nggak bisa cuma teori. Ustadz di sini cuma ngomong aja. Nah, selanjutnya itu bisa kita terapkan dan kita praktekkan bareng-bareng ketika membaca Al-Quran. Seperti itu ya. Jadi sambil baca Al-Quran itu sambil dilihat ini kira-kira hukum apa ya. Ini kayaknya pernah saya pelajari kemarin. Nah, ini hukum apa? Nah, itu dia. Jadi biar mancep, ilmu itu biar mancep kalau kita terapkan ketika membaca Al-Quran. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah ya. Oke, Ustadz mau ngasih satu lagi nih hukum bacaan yang sesungguhnya ada di luar hukum bacaan, bukan di luar sih, masuk tapi tidak termasuk di dalamnya. Gimana bahasanya ya? Dia termasuk di hukum bacaan nun sukun dan tanwin sesungguhnya. Nun sukun aja, nun sukun, tapi tidak termasuk ke kelima bacaan yang kita bahas kemarin. Ada yang tahu nggak kira-kira hukum bacaan apa itu? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Makanya pentingnya kita untuk membaca lengkap hukum bacaan itu karena nanti akan ada banyak banget kayak gitu. Jadi sesungguhnya dia masuk ke hukum bacaan nun sukun, tapi tidak termasuk yang 5 tadi gitu. Tapi pertanyaan ini itu biasanya muncul juga di soal, atau kadang kita membacanya tapi kita nggak paham ini apa ya gitu. Oke, adik-adik, coba sekarang diingat-ingat lagi hukum bacaan idgham biguna. Idgham biguna. Ada berapa hurufnya? Ada berapa? Iya, ada 4. Ada huruf ya, nun, mim, dan waw, atau biasa disebut sebagai yanmu. Ya, nun, mim, waw. Gitu ya, ada 4 kan? Gimana kemarin pengertiannya? Apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan 4 huruf ini, maka dia disebut bacaannya adalah idgham biguna. Kalau itu saja mungkin benar, tapi ternyata kurang tepat gitu kalau pengertiannya seperti itu. Karena buktinya Dek, ada beberapa bacaan itu yang dia idgham bigunah banget, tapi tidak dibaca idgham, juga tidak dibaca gunah, malah salah kalau dibaca gunah. Nah, namanya apa? Kita harus ingat ya, namanya apa? Namanya adalah idhar mutlak atau idhar wajib. Nah, ini kayaknya baru juga. Ada yang sudah tahu ini belum? Ada yang sudah tahu? Ada ya, beberapa ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, ini ada lagi, namanya adalah idhar wajib atau idhar mutlak. Bebas mau pilih yang mana, wajib atau mutlak. Karena biasanya sih disebutkan idhar wajib kayak gitu. Ini yang seperti apa lagi Ustadz? Aduh, saya pusing banget belajar tajwid. Sama, aslinya kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh pun juga banyak ya ternyata, dan kadang juga memusingkan, tapi nggak apa, demi sebuah ilmu, demi sebuah pengetahuan yang baru, kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu adalah suatu keharusan dan kewajiban bagi kita. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit pusing nggak apa ya. Sedikit kita akan bahas tentang idhar wajib. Konsepnya itu sama seperti idgham biguna. Bedanya adalah kalau di idhar wajib itu idharnya atau hukumnya itu dalam satu kata. Kalian sudah PKPBA kan, sudah belajar bahasa Arab ya. Jadi satu kata atau satu kalimat. Kalimat itu bukan yang panjang. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Jadi dalam satu kata itu ada hukum bacaan. Nah, satu hukum bacaan yang dia mengandung idgham biguna, maka itu disebut sebagai idhar wajib. Bingung nggak? Langsung Ustaz kasih contoh. Jadi contoh yang biasa banget kita gunakan itu adalah dunia. Nah, di situ kan ada nun sukun bertemu dengan ya. Apa Ustaz bedanya? Bedanya di sini adalah Dek,
Ya sama nunnya itu dia satu kalimat. Maksudnya dunia itu satu kalimat yang artinya adalah dunia. Coba sekarang adik-adik ketika bacanya pakai dunia atau duia. Yang mana? Dunia atau duia. Kalau pernah baca di Al-Qur'an. Fid dini wad dunya wal akhirah. Pernah dengar itu enggak? Nah, itu dia. Jadi kan bacanya bukan duia tapi dunia. Jelas dunia, dan dia dibaca idhar, artinya jelas satu ketukan ya, nggak boleh dunia, nggak boleh, tapi jelas dunia. Paham? Contohnya ini, maksudnya ini adalah satu kalimat. Coba adik lihat nanti yang ada di bacaannya idgham biguna, ya bacaan idgham biguna itu dia beda kalimat, bukan satu kalimat ya, tapi beda kalimat gitu. Paham sampai sini ya? Jadi ada yang satu kalimat, ada yang beda kalimat. Kalau dia beda kalimat, otomatis dia adalah bacaannya namanya idgham biguna. Tapi kalau dia satu kalimat seperti dunia, kan dunia kan artinya dunia, satu kan, satu kalimat gitu, maka dibaca idhar wajib atau idhar mutlak. Contoh lagi adalah kinwanun gitu, bacanya kinwanun atau kiwanun. Yang mana bacanya? Iya, kinwanun, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dimasukkan juga, karena dia bukan idgham lagi ya, tapi dia adalah idhar wajib. Kinwanun. Contoh lagi, bunyanun. Jadi di situ kan ada nun bertemu dengan ya. Harusnya kan dibaca buyanun kan, tapi dibaca bunyanun karena dia masuk huruf bacaan, maksudnya hukum bacaan idhar wajib. Jadi contoh-contohnya seperti ada bunyanun, ada anwar, ada dunia gitu. Juga ada kinwanun. Nah, itu dia. Itu adalah contoh-contoh dari idhar wajib. Aduh Ustaz, saya pusing, saya bingung. Nggak apa-apa, karena masih belajar pertama, jadi wajar kalau bingung. Nah, ini makanya kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, silakan bisa langsung di live chat, nanti kita bahas di live chat, atau misalkan masih pengen intens, kita bisa diskusi di grup, atau nanti bisa PC di Ustadz, kayak gitu ya. Jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Ada hukum mim sukun atau mim mati, ada 3 tadi, kita review lagi, ada 3, yaitu ada idhar syafawi, ada idgham mislain, dan juga ada ikhfa syafawi. Seperti itu. Dan kita juga dapat ilmu baru lagi, namanya adalah bab idhar wajib atau idhar mutlak. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada, seperti biasa, habis ini silahkan nanti bisa mengisi Google Form yang Ustadz kirimkan, dan silahkan dijawab soalnya, cuma 5 soalnya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa memahami, yang paling penting adalah bisa memahami materi kita dengan baik. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan ridho, sehingga kita bisa tetap semangat dalam belajar dan menimba ilmu, dan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa Al-Quran yang juga sudah disiapkan oleh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Kita bisa mulai berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik,
mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat selalu adik-adik untuk taklim Al-Quran. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.